Lihat tangan kita sendiri itu pucat, jadi kita tambah takut ya, anxiety-nya malah semakin tinggi ya. Jadi pucat itu eh, gimana ya, kalau orang lain misal saya perlihatkan ke orang lain ini, saya tanya ini pucat gak, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi di video ini saya akan bercerita atau membahas tentang perbedaan waktu saya anxiety tinggi, GERD tinggi, dan sekarang itu saya sudah membaik ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman lekas menyusul segera membaik juga ya. Di fisik dari anxiety, GERD anxiety itu kelihatan ya, dilihat dari wajah itu, raut wajah itu berbeda ya. Kayak gimana ya, kayak belum mandi padahal udah mandi. Itu wajah itu kayak melotrok gitu ya, kayak nggak ada gairah, kayak orang bingung, kayak orang susah gitu ya. Kayak gimana ya, kayak tertekan gitu ya, wajahnya itu tertekan. Nanti saya kasih foto saya waktu saya anxiety tinggi dan GERD tinggi itu ada, nanti saya cantumkan di sini ya. Saya perlihatkan di sini, kalian bisa lihat pasti berbeda ya dengan foto, dengan gambar saya yang ini. Jadi ini foto yang saya dulu GERD anxiety masih tinggi banget ya, mungkin 95% saya anxiety GERD itu. Jadi begini wajahnya ini ya, jadi melotrok banget. Yang pertama sih wajah, terus yang kedua mata itu merah merona ya, seperti kayak nggak tidur ya, padahal tidur ya, seperti nggak tidur, apalagi nggak tidur ya, tambah merah. Jadi mata yang putih-putih ini tuh merah, jadi kelihatan ya kayak orang baru bangun tidur gitu ya, padahal itu memang merah terus ya, nggak bisa putih ya, putih paling putih dikit nanti merah lagi. Terus fisik ini dilihat pucat ya, pucat itu kita lihat tangan kita sendiri itu pucat, jadi kita tambah takut ya, anxiety-nya malah semakin tinggi ya. Jadi pucat itu gimana ya, kalau orang lain misal saya perlihatkan ke orang lain ini, saya tanya ini pucat gak, dia bilang itu nggak pucat, tapi kalau kita lihat sendiri ini itu pucat ya. Itu saya juga gitu ya dulu ya. Terus di tulang-tulang ya, di fisik itu di tulang-tulang, nah gini, di tangan gini itu terasa tulang-tulang ya, nggak ada dagingnya sama sekali. Saya gitu, saya itu waktu anxiety-nya tinggi itu gitu, saya pegang ini kok kayak tulang tambah kurus gitu ya, tambah kurus. Oh, badan saya sakit ini kok tambah kurus dan nggak ada dagingnya sama sekali. Nah itu yang membuat takutnya itu bertambah. Pokoknya itu apapun sensasinya itu udah biarin aja. Terus selanjutnya berat badan itu turun. Jadi ini banyak sekali yang bertanya, berat badan saya itu berturun dan saya takut dan bla 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 dan begini begitu. Saya itu gimana ya, saya dulu juga gitu, saya belum tahu ilmunya. Saya takut dan takut itu malah bertambah ya. Jadi begini, apapun sensasi itu, apapun fisik itu, apapun raut wajah kalian mau seperti apa itu, kalian harus tetap jalani 3P dengan benar ya. Bagaimana sih 3P yang benar itu, ada di video saya sebelumnya. Jadi kalian nggak usah banyak bertanya kepada orang-orang itu, mungkin gimana ya, iya sih, bisa membuat penderita itu merasa
merasa agak plong lah, bisa share gitu. Tapi percuma juga sih, kita share itu sering-sering share pasti ya, tapi itu sebaiknya itu jangan, dan kalian harus berpikirnya positif. Jadi yang kalian pikirkan itu penyembuhan di lambung, jangan kalian sering-sering share. Ya share lah, tapi enggak setiap hari juga ya. Ya memang begitu sensasinya, dan fisiknya itu memang gitu, pucat, terus wajah kayak melotrok gitu ya, kayak melotrok itu bahasanya seperti meriang gitu ya. Tapi memang rasanya sih kayak meriang. Jadi kayak meriang itu, wajah kayak meriang, pokoknya nggak karuan lah, kayak mayat. Kayak saya dulu kayak mayat ya. Saya takut itu waktu kayak mayat itu. Jadi orang-orang itu saya suruh lihat saya itu nggak pucat, tapi saya lihat sendiri di kaca itu pucat. Ya saya takutnya itu kayak mayat ya. Itu karena anxiety tinggi ya, karena anxiety itu gimana ya. Jadi kalian itu nggak usah pedulikan sensasi yang lain, mau itu pucat, mau itu kembung, mau itu keliengan. Yang penting tuh kalian benerin 3P itu, dan tambahkan herbal. Itu tambahkan herbal, minumnya air putih hangat terus. Pokoknya hati-hati lah, jangan sampai salah makan. Nanti kalau salah makan bisa memperlambat penyembuhan juga ya. Itu harus rajin 3P, jangan sekali-kali melanggar pantangan juga. Itu sih tadi wajah melotrok, tadi wajah saya ya, saya tunjukkan di sini. Terus mata merah, terus wajah pucat, terus kayak di tulang-tulang itu kayak dipegang itu kayak tulang-tulang tok gitu ya. Padahal enggak, padahal itu biasa saja, seperti tulang-tulang tok. Itu anxiety ya, kita itu dibohongi sama anxiety, kita ditakut-takuti terus sama anxiety. Jadi kita itu jangan sampai kita itu dibohongi sama anxiety. Anxiety itu boleh di tubuh kita, tapi kita jangan menuruti apa yang ditakut-takutkan oleh anxiety yang di dalam diri kita itu. Jadi misal kita ada orang kecelakaan, itu pasti takut ya. Tapi kita itu jangan mikirin sih takut itu, nggak usah dipikirin, udah nggak apa-apa. Pokoknya ini, kalau takut itu, kalau saya ya, kalau masih takut banget itu langsung segera dihindari. Tapi kalau udah agak mendingan itu nggak apa-apa. Nanti anxiety itu tuh hilang sendiri, mereda sendiri. Saya juga gitu. Jadi itu sih caranya anxiety. Kalau masih parah sih saya hindari semua yang dilarang waktu anxiety ya. Saya dulu juga anxiety juga parah. Jadi harus pintar-pintar lah mengendalikan diri kita, dan pola makan, pola hidup, pola pikir juga. Pola pikir itu sangat penting juga ya. Kadang pola makan, pola hidup udah bener, tapi pola pikirnya belum bisa ya. Di fisik kadang ada juga yang sakit lambung tapi fisiknya biasa aja. Itu ya yang bikin bingung. Kita masih merasakan sensasi banyak tapi biasa aja wajahnya. Wajah itu biasa, nggak melotrok, matanya nggak merah, tapi sakit banget sampai nggak bisa kerja ya. Jadi dipikir orang itu kita malas, keset ya. Jadi gimana ya, penyakit ini itu serba salah ya. Jadi mau kerja badan nggak kuat, takut kalau bertambah sensasinya, tapi kalau nggak bekerja nanti dikira pemalas, nggak mau kerja. Terus pasti yang udah berkeluarga itu pasti pengennya kerja, ya kan? Nggak mungkin kalau udah berkeluarga nggak pengen kerja, nggak mungkin ya, pasti pengen kerja. Dan fisik itu mempengaruhi
tingkat dari anxiety itu ya. Jadi kalau fisik kita masih pucat, anxiety-nya masih makin tinggi. Jadi itu jangan, nggak usah dipikirin. Saya pikirin sampai saya stres, sampai saya bingung, dikit-dikit minta ke rumah sakit itu ya. Jadi fisik itu mempengaruhi tingkat-tingkat anxiety ya. Jadi kalian mulai sekarang nggak usah mikirin mau pucat, mau mata merah, yang penting kalian benerin si lambungnya. Itu semua dari lambung ya, atau dari asam lambung. Jadi begitu, itu fisik-fisik yang dan perbedaan wajah dari anxiety yang tinggi dan tanpa anxiety ya. Ini tanpa anxiety, bisa lihat ya tadi sama foto yang di sini itu ya. Oke, begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sudah subscribe juga ya, dan like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.